Babak 76, Ling Sen, Taku. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, Ling Sen, Taku, dan Zhuang Guanyu adalah 3 eksistensi yang memegang otoritas absolut. Bahkan beberapa murid inti tidak dapat dibandingkan dengan ketenaran dan reputasi mereka. Setelah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, mulai dari tahun ketiga, ketiga orang ini telah ditempatkan di peringkat 3 teratas batu peringkat dan mempertahankannya hingga saat ini. Belum ada satu orang pun yang mampu menekan mereka dari posisi yang didambakan itu. Batu pemeringkatan hanya menunjukkan peringkat seseorang, tidak menampilkan skornya. Oleh karena itu, dari ketiga jenius tingkat atas ini, tidak ada yang tahu berapa banyak poin yang telah mereka raih dibandingkan murid peringkat keempat. Ada desas-desus bahwa Zhang Guanyu memiliki lebih dari 10.000 poin dibandingkan murid peringkat keempat, tetapi apakah rumor ini asli atau palsu, tidak ada yang tahu. Singkatnya, Ling Sen, Taku, dan Zhuang Guanyu adalah 3 orang yang memiliki kekuatan yang sangat dalam dan tak terkira. Mereka berbisik bahwa Ling Sen, yang setengah langkah menuju tahap kelima transformasi tubuh, dapat dibandingkan dengan kekuatan seorang seniman bela diri di periode kondensasi nadi. Orang yang begitu dominan dan menarik, siapa yang mungkin mereka perhatikan juga? Tidak mungkin itu adalah Zhang Chang atau Liu Mingxiang. Meskipun mereka kuat, namun dalam 2 tahun terakhir mereka belum berhasil menembus 100 besar batu peringkat. Mereka sama sekali bukan orang yang akan dipedulikan oleh Ling Sen atau Taku juga. Wang Yanfeng juga tidak memenuhi syarat. Meskipun dia memiliki bakat kelas 4 yang unggul, tetapi di mata Ling Sen dan Taku, dia juga merupakan eksistensi tidak penting yang baru saja masuk 180 besar untuk pertama kalinya. Dia sungguh menyedihkan. Jadi satu-satunya pemuda di sini yang perlu dikhawatirkan, itu hanya Lin Ming. Mereka pasti datang untuk melihatnya. Selama penilaian 10.000 pembunuhan arai pertama yang dia ikuti, dia berhasil mencapai peringkat 126. Bahkan Zhang Guanyu lebih rendah darinya dalam hal ini. Mereka datang untuk melihat siapa pemuda ini. Saat ini, di tengah kerumunan, Zhang Chang dan Liu Mingxiang juga telah tiba. Tetapi karena Ling Sen dan Taku ada di sini, pusat perhatian mereka telah hilang sepenuhnya. Bahkan tidak ada yang memperhatikan keduanya yang berada dalam pertandingan judi. Zhang Chang tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa kedua orang ini, Ling Sen dan Taku, akan datang ke sini untuk menonton pertandingan judi untuk menontonnya. Mereka pasti ada di sini untuk memeriksa Lin Ming. Saat Zhang Chang menyadari hal ini, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bahkan jika dia menang, fokus Ling Sen dan Taku tidak akan tertuju padanya. Beraninya kamu meremehkanku. Saya akan memberitahu Anda bahwa penilaian Anda bodoh dan salah. Zhang Chang diam-diam mengepalkan tangannya. Liu Mingxiang juga mengertakkan gigi. Zhang Chang, kita tidak hanya harus menang, tapi kita harus menang dengan bersih dan sempurna. Dalam 5 langkah kita akan menginjak anak-anak sembrono ini di bawah kaki kita, jika tidak, orang lain akan menganggap kita adalah sampah yang tidak berharga. Aku akan meninggalkan kenang-kenangan di tubuh bocah Lin itu. Aku akan membiarkan dia menyesali pertandingan judi ini. Saat dia mengatakan ini, Zhang Chang menelusuri gagang pisau tipis di tangannya, dan matanya yang dingin bersinar. Ini juga merupakan permintaan Zuyan, tidak hanya menyerang jantung seni bela dirinya, tetapi juga meninggalkan luka parah yang akan menghalangi kultivasinya di masa depan. Saat ini, Lin Ming dan Wang Yanfeng juga telah tiba. Hari ini, Lin Ming datang mengenakan pakaian hitam, dan membawa tombak ungu tua sepanjang 8 kaki di punggungnya. Tombak 820 jin ini, Penetrating Rainbow, tidak membengkokkan punggung Lin Ming sedikitpun. Posturnya seperti Penetrating Rainbow, dia berdiri tegak. Meskipun budidayanya hanya pada tahap ketiga dari budidaya tubuh, esensi sejati yang kental dikombinasikan dengan sikapnya yang mendominasi, melahirkan perasaan di antara kerumunan bahwa pemuda ini benar-benar tak tergoyahkan. Lin Ming ini, bagus. Taku membuka mulutnya untuk berkata. Tombak yang dibawanya itu, sepertinya batangnya terbuat dari besi elastis berwarna ungu tua, sama seperti tongkatku. Dengan tiang seperti itu, berat tombaknya pasti di atas 800 jin. Poros itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika dia berani menggunakan senjata ini, maka dia harus sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Senjata Taku adalah tongkat. Itu adalah senjata yang jarang digunakan oleh seniman bela diri. Tidak banyak dari mereka yang menggunakan tombak, tapi Anda masih bisa melihatnya di tentara. Tapi staf tidak berguna dalam ketentaraan. Hanya beberapa kuil yang tidak berbicara tentang pembunuhan yang akan menggunakannya. Seorang staf dikenal sebagai orang yang berbudi luhur di antara para prajurit. Tongkat Taku berbobot 860 jin, dan badan tongkatnya terbuat dari besi elastis berwarna ungu tua. 2 pita emas yang terbuat dari besi tempa urat awan melingkari kedua ujungnya. Meskipun itu bukan harta karun, jika digunakan untuk memukul manusia, akan ada kekuatan yang mengerikan. Menggambarkan kekuatan staf dan klub papan atas, mereka digambarkan sebagai, pukulan adalah luka, sentuhan adalah kematian. Ini karena badan tongkatnya mengandung kekuatan penghancur yang gemetar dan mengerikan. Jika mereka diserang, mereka akan terluka, tetapi jika mereka dihantam secara langsung, bahkan armor besi pun akan meledak. Oleh karena itu, untuk senjata seperti tongkat ini, kekuatan tongkat harta karun lebih rendah daripada yang terbuat dari besi elastis berwarna ungu tua. Tombak itu sama indahnya dalam aspek tertentu seperti tongkatnya, tetapi gayanya lebih rumit dan beragam.
Taku menggunakan tongkat. Bagi seseorang seperti Lin Ming yang menggunakan tombak, hal itu melahirkan perasaan hangat. Lagi pula, kedua senjata ini juga sama langkanya. Sayang sekali, dia melawan Zhang Chang. Saya tidak bisa melihat situasi Lin Ming ini. Saya tidak tahu apakah di masa depan dia akan terbang ke angkasa, atau apakah dia akan menghilang ke masyarakat. Tapi saat ini, dia bukan tandingan Zhang Chang. Apakah menurut Anda Lin Ming ini dapat bertukar beberapa gerakan dengan Zhang Chang? Taku menoleh ke sisinya dan bertanya pada Ling Sen. Ling Sen memandang Taku dan menjawab dengan pertanyaan, kamu sudah memutuskan bahwa Lin Ming akan kalah. Oh, Anda benar-benar berpikir Lin Ming ini bisa menang. Taku berpikir bahwa dia telah memberi Lin Ming penilaian yang tinggi. Mengabaikan bakatnya, dia mungkin bisa menjadi saingannya. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ling Sen akan memberikan penilaian yang lebih tinggi. Alasan Ling Sen memperhatikan Lin Ming adalah sebagian karena ia telah mencapai peringkat 126 pada penilaian arai 10.000 pembunuhan pertamanya, dan sebagian lagi karena jantung seni bela diri Lin Ming dalam percobaan mimpi telah berhasil memecahkan rekornya. Ini adalah bukti bahwa hati seni bela diri Lin Ming telah melampaui dirinya. Perasaan dan pikiran terdalam Ling Sen tegas dan tegas seperti besi. Dia tidak mempunyai keinginan dan juga adil. Namun bukan berarti dia tanpa kekurangan. Kelemahannya adalah hatinya yang membunuh. Rasa haus darah Ling Sen terlalu besar, aura kematiannya terlalu berat, dan sulit baginya untuk melenyapkan kejahatan di dalam hatinya. Tentu saja, Lin Ming juga memiliki kekurangan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki cacat hatinya, jadi itu hanya bergantung pada cacat siapa yang lebih kecil. Bakat Ling Sen adalah kelas 4 yang lebih rendah. Di 7 rumah bela diri yang mendalam tempat para jenius berkumpul, bakat ini hanya bisa dianggap layak. Apa yang sebenarnya diandalkan untuk mencapai posisinya saat ini di 7 rumah bela diri yang mendalam, adalah jantung seni bela diri yang tangguh. Dia telah melihat bayangannya sendiri di Lin Ming, dan ingin melihatnya dan melihat apakah dia bisa menciptakan keajaiban. Ling Sen berkata, saya tidak yakin apakah Lin Ming akan menang atau kalah, tapi yang saya tahu adalah ketika Lin Ming berada di arai 10.000 pembunuhan, budidayanya berada di puncak tahap kedua transformasi tubuh. Sekarang dia sudah berada pada tahap ketiga transformasi tubuh. Sepertinya begitu. Kecuali jika kesenjangan kekuatannya terlalu besar, seorang seniman bela diri dapat mengetahui kultivasi orang lain secara sekilas. Tentu saja, Zhang Chang dan Liu Mingxiang juga mencatat pertumbuhan Lin Ming. Bocah ini, dia sangat beruntung. Dia benar-benar membuat terobosan selama ini. Itu karena kemanjuran pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas. Jika dia memakan dua pil ajaib ini bersama-sama, khasiat obat tersebut perlahan-lahan akan terlepas ke dalam tubuhnya. Tidak terlalu aneh jika dia melakukan terobosan ke tahap berikutnya, jika tidak, mustahil mencapai peringkat 126 di batu peringkat. Zhang Chang, kamu harus berhati-hati. Jangan lengah dan menderita kerugian. Anda menganggapnya terlalu tinggi. Dia mengolah teknik tombak fondasi, dan teknik gerakan fondasi. Tidak ada kedalaman sama sekali dalam keterampilan ini. Bahkan jika dia mempraktikkannya hingga tahap kesuksesan besar, mereka tidak akan memiliki kekuatan apapun. Hanya karena dia tidak memiliki rasa percaya diri maka dia akan menjadi idiot dan memilih dua manual ini. Keterampilan pisauku cepat. Dibandingkan dengan tombaknya yang berat, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung bajuku. Saat ini, bayangan jam matahari sudah menunjukkan pukul 1/4 tengah hari. Waktu sudah habis. Babak 77, ketika saya perlu menggambarnya, saya akan menggambar Liu Mingxiang adalah orang pertama yang melompat ke atas panggung. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke Wang Yanfeng dan berkata sambil tersenyum, Wang Yanfeng, ayo mati. Wang Yanfeng dengan dingin mendengus dan tanpa rasa takut berjalan ke atas panggung. Hari ini adalah hari di mana pertandingan dia dan Liu Mingxiang juga telah diputuskan. Wang Yanfeng ini punya tulang punggung. Lin Ming bisa melihat bahwa Wang Yanfeng tidak memalsukan sikap percaya dirinya. Kesenjangan antara Wang Yanfeng dan Liu Mingxiang terlalu lebar. Bahkan jika bakat Wang Yanfeng diberkahi, mustahil baginya untuk mengejar Liu Mingxiang hanya dalam 1 bulan. Namun ketika dihadapkan pada peluang kemenangan yang paling kecil sekalipun, dia juga menghadapinya dengan sikap berani. Ini merupakan prestasi yang langka dan terpuji. Wang Yanfeng menghunus pedang harta karunnya, dan menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya. Tanda hijau dari 9 jalan kebenaran, muncul satu demi satu. Kecerahan dan soliditasnya berkali-kali lipat dibandingkan saat dia bertarung dengan Lin Ming. Selama bulan ini, Wang Yanfeng telah berkultivasi seperti orang gila tanpa rugi apapun. Meskipun dia belum mampu mencapai puncak transformasi tubuh tahap ketiga, esensi sejati pelatihan jeroannya telah mencapai tingkat yang jauh lebih menyeluruh dan lengkap, dan dia telah mengkonsolidasikan kultivasinya pada transformasi tubuh tahap ketiga. Melihat ilmu pedang, 9 jalan kebenaran, Wang Yanfeng, Liu Mingxiang tersenyum, sepertinya kamu telah membuat sedikit kemajuan, tapi sayang sekali, kamu masih jauh dari jangkauanku. Sekarang mati. Liu Mingxiang berteriak. Dia menghunus pedangnya dan menebas Wang Yanfeng. Saat pedang itu menembus udara, pedangnya berubah menjadi ungu keabu-abuan dan mulai berkilau dengan cahaya berpendar yang aneh. Peng peng peng. Pedang Liu Mingxiang melepaskan 3 serangan. Pedang peringkat harta karun itu melolong dengan suara menusuk saat Liu Mingxiang mengirimkan esensi sejatinya mengalir ke dalamnya.
Wang Yanfeng mundur sedikit, simbol 9 jalan kebenaran, mulai bersinar dengan cahaya pada bilah pedangnya. Dengan satu pukulan pedangnya, angin pedang Liu Mingxiang terbelah dan melemah. Dengan tebasan pedangnya yang lain, Wang Yanfeng mematahkan tebasan angin pedang pertama Liu Mingxiang. Ca-ca-ca, Wang Yanfeng memegang pedangnya saat dia melangkah mundur. Dia menebas angin pedang Liu Mingxiang lagi dan lagi dan lagi. Di akhir serangan gencar ini, hembusan angin telah merobek-robek pakaiannya hingga compang kemping. Namun langkah Wang Yanfeng tetap tenang, dan meski esensi sejatinya berfluktuasi dengan cepat, langkahnya tidak kacau. Kamu punya keterampilan yang lumayan, tapi kamu masih jauh dari siap. Pedang cakram penghancur Raja Surgawi. Liu Mingxiang maju selangkah. Kabut esensi sejati di sekujur tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ungu yang kaya. Itu mengepul darinya seperti awan uap. Pedangnya yang panjangnya 3 kaki mulai bersinar dengan cahaya cemerlang yang menjalar sepanjang bilahnya. Esensi sejati membeku dan membentuk roda dharma yang berputar cepat di ujung titik pedang. Bilah cakram penghancur Raja Surgawi. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi dari penyimpanan. Mempraktikannya sangatlah sulit, tetapi Liu Mingxiang ini benar-benar berhasil melakukannya. Wang Yanfeng dalam bahaya. Lin Ming menyipitkan matanya saat dia melihat keterampilan bela diri, cakram penghancur Raja Surgawi ini. Itu adalah esensi sejati yang telah membentuk sistem mandiri yang aneh. Hanya dengan melihatnya, tampaknya tidak ada cacat, tapi Lin Ming telah menemukan bahwa Liu Mingxiang dengan paksa menggunakan keterampilan bela diri ini, dia hanya dengan enggan berhasil menggunakan cakram penghancur Raja Surgawi ini. Di mata Lin Ming, dia bisa melihat bahwa ada terlalu banyak kekurangan dalam sirkulasi esensi sejati dalam pedang harta karun. Jika Wang Yanfeng ingin menang, satu-satunya jalannya adalah bergegas maju sekarang dan menghentikan Liu Mingxiang untuk memasok pedangnya dengan esensi sejati. Namun, Wang Yanfeng bukanlah ahli prasasti dan dia tidak mengetahui taktik jiwa yang sombong, sehingga mustahil baginya untuk melihat jalur esensi sejati dalam pedang Liu Mingxiang. Saat ini, Wang Yanfeng pindah. Meskipun aura Liu Mingxiang mengintimidasi, Wang Yanfeng telah memutuskan untuk berenang melawan arus ini. Dia jelas, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia harus menyerang sebelum roda dharma Liu Mingxiang mengembun ke bentuk puncaknya, dan mengalahkan cakram penghancur Raja Surgawi miliknya. Wang Yanfeng mengacungkan pedangnya. Targetnya bukanlah cakram penghancur Raja Surgawi, juga bukan titik lemah dalam aliran esensi sejati pedang harta karun Liu Mingxiang. Sebaliknya, titik yang akan dia serang adalah dada Liu Mingxiang. Pedang Wang Yanfeng dipenuhi dengan esensi sejati dan tampak seolah-olah kilat menyambar bilahnya, membawa serta suara hantaman angin dan guntur. Ini adalah keterampilan bela diri, Thundercloud Strike. Jurus ini adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi yang dipilih Wang Yanfeng di tempat penyimpanan. Saat itu, Wang Yanfeng telah memilih 3 manual di tempat penyimpanan, kekuatan yang ilahi, kejatuhan bulu angsa, dan serangan awan petir. Ketiga metode budidaya dan keterampilan bela diri ini sama sekali tidak sederhana, bahkan dengan bakat luar biasa Wang Yanfeng, mustahil baginya untuk mempelajarinya dalam waktu singkat. Divine Yang Power adalah keterampilan yang digunakan untuk meningkatkan budidaya seseorang. Dibutuhkan lebih dari 1 malam dan siang atau bahkan sebulan untuk meningkatkan budidaya dan kekuatan seseorang. Swan Feather Fall adalah sebuah teknik gerakan, tapi teknik itu juga tidak bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dengan segera. Oleh karena itu Wang Yanfeng telah menggunakan sebagian besar sisa bulannya untuk mengembangkan serangan awan petir. Sekarang, serangan awan petir miliknya akhirnya menunjukkan hasil, dan dia percaya bahwa dengan gerakan ini dia akan menciptakan keajaiban. Naif, kamu baru berlatih serangan awan petir selama 1 bulan, bagaimana kamu bisa berpikir untuk membandingkannya dengan cakram penghancur Raja Surgawi milikku? Liu Mingxiang berteriak. Pedang panjang yang menahan cakram penghancur Raja Surgawi ditebas. Roda dharma yang berputar jatuh seolah-olah itu adalah lubang hitam yang bisa menelan seluruh kehidupan. Bang! Serangan awan petir dan cakram penghancur Raja Surgawi saling bertabrakan. Tabrakan intens dari esensi sejati menjadi kekuatan tekanan udara yang menggelembung, seolah-olah itu adalah pusat gelombang pasang yang mengalir deras keluar. Di udara, kilat menyambar dan suara guntur meredam semua kebisingan. Wang Yanfeng dan Liu Mingxiang keduanya terlempar ke belakang dan terbang terbalik. Liu Mingxiang berguling beberapa kali di udara sebelum akhirnya berhasil menusukkan pedangnya ke tanah dan menstabilkan dirinya. Darah bergolak di dadanya, hampir membuatnya terjatuh, dia hampir terluka parah dalam tabrakan terakhir itu. Namun, situasi Wang Yanfeng sangat menyedihkan. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti boneka kain sejauh beberapa puluh kaki sebelum dia menabrak pohon besar. Kakinya berlumuran darah merah karena cedera. Dia membuka mulutnya dan batuk darah. Wang Yanfeng kalah. Dapat diprediksi, tapi sudah sangat mengesankan bahwa dia bisa memaksa Liu Mingxiang sampai tingkat ini. Bagaimana murid baru bisa mengalahkan murid lama? Bukankah semua orang di sini berbakat? Kami telah tinggal di sini di 7 rumah bela diri yang mendalam selama beberapa tahun. Jika kami kalah dari murid baru, maka tahun-tahun yang kami habiskan di sini untuk berkultivasi tidak ada gunanya. Lin Ming ini juga akan benar-benar kalah. Para pemula ini, kami tidak mengalahkan mereka dan mereka berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan kami. Seorang murid tua dari Balai Bumi berkata dengan nada meremehkan sambil mengerutkan bibirnya. Wang Yanfeng menopang dirinya dengan pedangnya saat dia jatuh dengan satu lutut. Dia menyeka darah di bibirnya dengan tangan kirinya.
Dia dengan dingin menatap Liu Mingxiang, dan dengan lambaian tangannya, melemparkan 5 batu esensi sejati ke arahnya. Apa yang kamu ambil dari tanganku hari ini, aku akan menuntut 2 kali lipat di masa depan. Wang Yanfeng dengan keras melontarkan kata-kata ini. Setiap kata didengar oleh semua orang saat bergema di setiap permukaan. Dia berbalik dan menopang dirinya dengan pedangnya, dan menyeret kakinya yang patah, ke kiri selangkah demi selangkah. Lin Ming menatap Wang Yanfeng saat dia pergi. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum terhadapnya. Wang Yanfeng baru saja mengalami nasib buruk. Sejak dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia mengalami kemunduran berulang kali, dan berulang kali frustrasi dan kalah. Orang-orang jenius yang sombong sudah mencapai titik puncaknya, dan mustahil untuk pulih dari semua bencana ini. Tapi Wang Yanfeng ini telah bertahan melalui semua ini, sungguh patut dikagumi. Lin Ming, ayo, giliranmu. Kamu akan mengalami nasib yang sama dengan pecundang itu. Setelah Liu Mingxiang pergi, Zhang Chang naik ke atas panggung. Peringkat batu peringkat Zhang Chang adalah 103. Kekuatannya kemungkinan besar jauh lebih unggul dari Liu Mingxiang. Lin Ming membawa penetrating rainbow yang diikat ke punggungnya ke atas panggung dan berdiri di hadapan Zhang Chang. Pertandingan antara Wang Yanfeng dan Liu Mingxiang hanyalah hidangan pembuka. Pertandingan antara Lin Ming dan Zhang Chang ini adalah drama utama yang disaksikan sebagian besar orang yang hadir. Di antara orang-orang ini, para murid baru secara alami berharap Lin Ming akan menggunakan semua yang dia miliki untuk menang. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan kalah terlalu parah. Namun para murid lama berharap agar Zhang Chang akan menang dengan kemenangan yang luar biasa, dan mengajari murid-murid baru ini yang percaya diri mereka sempurna, kesenjangan antara yang baru dan yang lama. Melihat Lin Ming naik ke panggung, Ling Shen dan Taku langsung berdiri tegak. Alasan mengapa Lin Ming mencapai peringkat 126 di batu peringkat akan segera menjadi jelas. Sebelum pertandingan resmi dimulai, Zhang Chang mengeluarkan pedang tipis dan ramping. Gagang pedang tidak memiliki pelindung gagang, bila pedang terhubung langsung ke gagangnya. Bila pedang itu panjangnya 2 kaki 8 inci, dan lebarnya tidak lebih dari 3 inci. Ujung bilahnya tipis seperti kertas, dan dapat dilihat sekilas bahwa pedang ini harus digunakan pada batas kecepatan ekstrim. Tanpa ragu, pedang ini adalah harta karun. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, jika seorang murid berada di peringkat 100 teratas, bahkan jika mereka bukan bagian dari keluarga bangsawan, mereka dapat dengan mudah direkrut menjadi kekuatan besar dan menerima fasilitas tertentu. Bagi mereka, memberikan harta bukanlah apa-apa. Tarik tombakmu, Lin Ming. Saya ingin melihat dengan baik seberapa baik Anda berlatih, teknik tombak fondasi. Sudahkah Anda mencapai kesuksesan kecil? Metode kultivasi yang sederhana, 1 bulan sudah cukup untuk mencapai kesuksesan kecil. Zhang Chang tersenyum sinis. Apalagi kesuksesan kecil dari teknik tombak fondasi, itu tidak akan menjadi ancaman baginya bahkan jika itu sempurna. Karena Ling Shen dan Taku menaruh begitu banyak perhatian pada Lin Ming, maka dia akan melompati Lin Ming dengan jahat menginjaknya di bawah kakinya. Zhang Chang membiarkan esensi sejatinya mengalir ke pedang rampingnya. Dia melihat Lin Ming berdiri diam dan alisnya berkerut. Apakah kamu akan menarik senjatamu? Lin Ming perlahan menjawab, ketika saya perlu menggambarnya, saya akan menggambarnya. Apa katamu? Hati Zhang Chang terbakar amarah. Memikirkan bahwa sebagai murid unggul dari Balai Bumi, dia sebenarnya dipandang rendah oleh murid baru dari rumah bela diri. Selain itu, kekuatan Lin Ming ini kurang dari miliknya. Dia sama sekali tidak tahu apa artinya mati. Kamu akan menggambarnya saat kamu perlu menggambarnya. Bagus, bagus, sangat bagus. Hari ini saya akan melihat dengan sangat baik dan melihat apakah Anda memiliki kesempatan untuk menarik tombak Anda. Babak 78, tangan kosong bertemu pedang telanjang. Lin Ming ini, dia terlalu gila. Dia menghadap Zhang Chang dan tidak segera mengeluarkan senjatanya. Pedang Zhang Chang terkenal dengan kecepatannya, dan senjata Lin Ming sebenarnya adalah tombak yang berat. Senjata semacam itu awalnya lambat, dan dia juga membawanya di punggungnya. Saya yakin dia akan terlalu terpesona oleh kekuatan pemotongan Zhang Chang bahkan untuk merespon. Dia mungkin kalah bahkan tanpa sempat mengeluarkan senjatanya. Taku juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Lin Ming ini terlalu ceroboh, apakah dia ingin menggunakan tangannya yang kosong untuk menghadapi pedang telanjang itu? Pedang Zhang Chang adalah harta karun yang dapat membelah rambut. Setelah dia menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya, ia akan mampu menembus besi seperti lumpur. Bahkan jika Lin Ming berada di kesuksesan besar penempaan tulang, mustahil menerimanya dengan tangan kosong. Ling Shen diam-diam menatap Lin Ming. Meskipun dia tidak mengerti alasan Lin Ming, tapi dia tahu, dengan hati seni bela diri Lin Ming, dia tidak akan menjadi seseorang yang sombong dan meremehkan lawannya. Dia pasti mempunyai gambaran tentang apa yang dia lakukan, dia akan segera melihat apa yang terjadi. Karena kamu sangat ingin mati, biarkan aku membantumu. Zhang Chang menyeringai jahat. Dari kondisinya yang diam, dia tiba-tiba bergerak dengan kasar. Tubuhnya di panggung bela diri berubah menjadi hantu hitam, dan suara langkah kaki Tata terdengar, rasanya seperti hujan deras yang menerpa daun teratai. Ini sangat cepat hingga ekstrim. Ini adalah teknik gerakan terbaik, Seven Star Drifting Cloud. Semangat. Tiba-tiba, suara getaran pedang yang dingin terdengar di udara. Pedang Zhang Chang meluncur keluar dari sudut licik lurus ke atas dari bagian bawah tulang rusuk Lin Ming.
Pedang itu tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, namun itu masih berupa pedang harta karun yang tipis dan sempit tempat Zhang Chang menuangkan esensi sejatinya yang kental. Kecepatannya terlalu ekstrim, hampir sampai pada titik tidak percaya. Ini benar-benar pedang yang sempurna dan tak tertahankan. Bahkan seorang seniman bela diri yang ahli dalam gerakan tidak akan mampu menghindari pedang ini lebih cepat dari pisaunya. Bahkan ahli senjata ringan pun akan kesulitan memblokir pisau Zhang Chang yang menyerang dari sudut licik di sisi ketiak. Apalagi dengan kemampuan gerakan Lin Ming, yang hanya dari teknik gerakan dasar. Tombaknya juga tidak mencukupi dalam hal kecepatan, dan tombak ini sebenarnya diikatkan ke punggungnya. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Pupil mata Ling Sen membesar, konsentrasi penuhnya sepenuhnya tertuju pada pedang Zhang Chang. Dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang ramping itu dengan telapak tangannya. Melihat hal itu, mata Taku langsung melebar bagaikan bulan purnama. Lin Ming ini terlalu gila. Tangan melawan pisau, tangan kosong bertemu dengan pedang telanjang. Pedang itu adalah pedang harta karun yang memiliki esensi sejati yang dituangkan ke dalamnya. Apakah Lin Ming ini tidak menginginkan tangannya lagi? Sudut mulut Zhang Chang bergerak-gerak. Dia menyeringai seperti setan, menggunakan tangan untuk memblokir. Haha, jika aku tidak memotong tanganmu, maka 12 tahun latihan pedangku akan sia-sia. Dalam sepersekian detik, seharusnya tidak ada seorang pun yang mampu merespons tepat waktu. Tapi telapak tangan Lin Ming sudah menyentuh pedang Zhang Chang. Pada saat itu, unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Lin Ming bernapas dalam ritme yang lengkap dan konsisten. Esensi sejati bergema saat pernafasan dan pernafasan menjadi satu. Esensi sejati ini seperti air pasang yang deras. Getaran esensi sejati, ini adalah aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan. Untuk sesaat, getaran esensi sejati yang kuat itu disalurkan ke pedang ramping itu. Pedang itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat itu, esensi sejati Zhang Chang terhapus dari pedangnya dan digantikan dengan esensi sejati Lin Ming. Seringai Zhang Chang tiba-tiba membeku. Dia hanya merasakan tangannya mati rasa, dia hampir tidak bisa memegang pedangnya. Apa? Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, tinju Lin Ming sudah ditinju. Tinjunya langsung mengenai dada Zhang Chang. Meskipun tinju ini terlihat biasa saja, namun sebenarnya tinju ini dipenuhi dengan esensi sejati yang bergetar, dan disebut sebagai tinju penghancur tulang tubuh yang merobek. Jika tinju ini melakukan kontak yang kuat, paling-paling Zhang Chang hanya akan memiliki setengah nyawa. Zhang Chang telah menjadi tentara selama bertahun-tahun. Waktu lama yang dia habiskan untuk membunuh dan membantai di medan perang telah membentuk intuisi alami terhadap bahaya. Menghadapi tinju Lin Ming, naluri Zhang Chang memberitahunya bahwa tinju ini adalah bahaya yang tak terbayangkan. Dia segera menggerakkan kakinya dan dengan giat menggunakan kesuksesan besar, Seven Star Drifting Cloud. Tubuh Zhang Chang tiba-tiba dan dengan kasar mundur dan menghindari bahaya yang tersembunyi di dalam kepalan tangan Lin Ming. Namun meski berhasil menghindari tinju tersebut, Zhang Chang telah tergores oleh angin tinju tersebut. Hanya dengan hembusan angin kecil yang menyentuh tubuhnya, Zhang Chang merasa jantungnya berdebar kencang, paru-parunya mengecil, dan perutnya terpengaruh serta digerakkan oleh frekuensi yang aneh. Itu membuat darah di tubuhnya melonjak dan naik dengan baik, dan dia ingin meludahkan darah. Ini, apa yang terjadi? Zhang Chang ketakutan karena pembalikan darah di tubuhnya, dan dia terhuyung sedikit sebelum hampir tersandung ke tanah. Dia mundur beberapa langkah, dan hanya dengan menggunakan pedangnya dia bisa menopang dirinya untuk berdiri. Melihat pertukaran ini, para penonton hanya bisa dengan bodohnya melihatnya. Apa yang terjadi beberapa detik yang lalu? Tangan kosong Lin Ming telah memblokir pedang Zhang Chang. Kemudian sebuah pukulan ditembakkan, dan hanya dengan hembusan angin, Zhang Chang terpaksa mundur beberapa langkah dan hampir roboh ke lantai. Murid tua dari Balai Bumi tanpa sadar mengusap matanya. Dia hampir mengira dia akan buta. Astaga, apakah saya melihatnya dengan benar? Apakah Lin Ming benar-benar manusia? Apakah lengan dan kakinya terbuat dari besi? Apakah dia kebal? Bagaimana bisa tangan kosong bertemu dengan pedang telanjang? Zhang Chang menghindari pukulan itu. Bagaimana dia dipaksa mundur beberapa langkah? Bagaimana itu mungkin? Lin Ming hanya berada di peringkat 126 di batu peringkat 1 bulan lalu. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu galak? Tidak bercanda, ketika dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia tidak lebih kuat dari Wang Yanfeng, tetapi beberapa hari kemudian di perang peringkat 10.000 pembunuhan, Wang Yanfeng hanya mencapai sekitar peringkat 170, tetapi Lin Ming berada di peringkat 126. Begitu kata-kata ini menyebar, yang ada hanyalah keheningan. Semua orang merasakan firasat dingin di hati mereka. Kecepatan peningkatan ini terlalu mengerikan. Sebelumnya, murid lama Balai Bumi memandang rendah Lin Ming karena mempelajari teknik tombak fondasi dan teknik gerakan fondasi. Ia masih belum berani mempercayai apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia terus bergumam pelan, itu tidak benar, ada yang salah, apa yang dia kembangkan adalah teknik tombak fondasi, ini tidak mungkin. Kakak, apakah kamu melihat dengan jelas tinju itu tadi? Taku bertanya pada Ling Sen yang berdiri di sisinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengesankan. Ling Sen mengerutkan alisnya, saya tidak melihat dengan jelas.
Tangan Lin Ming yang menyentuh pedang itu pasti memiliki misteri yang mendalam dan muskil di dalamnya. Tapi itu tidak berlebihan. Telapak tangan menyentuh badan pedang tetapi tidak menyentuh ujung bilahnya, oleh karena itu telapak tangannya tidak terluka. Tapi Lin Ming ini benar-benar terlalu berani. Dengan pedang secepat itu, dia masih berani melakukan itu. Jika ada yang tidak beres, maka dia akan kehilangan tangannya. Taku berkata, bahkan jika itu hanya bagian datar dari bilahnya, hanya dengan satu telapak tangan, ujung bilahnya pasti akan melukai tangannya jika dia mencoba meraihnya, belum lagi pedang Zhang Chang diresapi dengan esensi sejati. Dapat memotong besi seperti lumpur. Lin Ming ini berani melakukan ini, dia harus memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Tidak heran Lin Ming mengatakan dia hanya akan menghunus tombaknya saat diperlukan. Dia hanya percaya bahwa Zhang Chang tidak layak mendapatkan tombaknya. Saat Taku mengatakan ini, dia bisa merasakan hatinya bergetar. Ketika dia pertama kali tiba di 7 rumah bela diri yang mendalam, dengan waktu hanya 1 bulan, tidak mungkin dia bisa menantang murid-murid yang berada di peringkat 100 di batu peringkat. Telapak tangan Lin Ming seperti yang dikatakan Ling Sen. Dia tidak menyentuh ujung pedang. Serangan Lin Ming selalu akurat dan tepat. Hanya dengan dukungan, aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan dan perlindungan dari getaran esensi sejati, Lin Ming berani menggunakan tangannya untuk memblokir pedang. Saat ini, Zhang Chang sudah pindah beberapa puluh kaki dari Lin Ming. Sudah ada sedikit kengerian dan kekhawatiran yang merayapi matanya. Telapak tangan dan tinju yang ditunjukkan Lin Ming beberapa saat yang lalu telah meninggalkan perasaan yang sangat dalam di hatinya. Keunggulan Zhang Chang adalah dalam pertarungan jarak dekat. Untuk menghadapi senjata seperti tombak panjang, pertarungan jarak dekat adalah cara terbaik untuk menang. Tapi sekarang dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri untuk menghadapi tinju dan telapak tangan Lin Ming. Mengepalkan giginya, Zhang Chang mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan. Lin Ming, Anda benar-benar memberi saya kejutan yang menyenangkan. Tapi jangan berpikir kamu akan menang, kamu akan menghadapi pukulan terkuatku. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Zhang Chang juga memiliki keterampilan bela diri. Babak 79, naga banjir pergi ke laut. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Zhang Chang juga memiliki keterampilan bela diri. Dengan teriakan, aura Zhang Chang tiba-tiba meletus. Esensi sejati membanjiri pedang ramping itu, dan pedang yang sangat terang itu mulai ditutupi dengan kilau merah tua warna darah. Itu adalah potongan matahari terbenam. Zhang Chang ini benar-benar berhasil mengembangkan keterampilan bela diri pedang tingkat tinggi. Mata seluruh penonton terbelalak kagum. Pertandingan yang seharusnya menjadi kemenangan mudah bagi Zhang Chang ini berubah menjadi pertarungan sengit antara dua lawan yang berimbang. Sekarang bahkan dengan Zhang Chang memanfaatkan Sunset Shoot, tidak ada yang berpikir bahwa Lin Ming akan kalah. Zhang Chang mengangkat pedang ramping itu ke atas kepalanya. Semburan cahaya warna darah segar melonjak dari pedang Zhang Chang. Lingkungan sekitar Zhang Chang telah diterangi oleh cahaya merah tua yang menyatu menjadi cahaya matahari terbenam yang mekar. Gambaran hayalan ini terus mengalir ke tubuh Zhang Chang. Melihat ini, Lin Ming perlahan menarik tombak yang dibawanya di punggungnya. Dia telah melewati ambang, aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan yang memungkinkan dia membiarkan telapak tangannya yang kosong bertemu dengan pedang telanjang, namun dia belum mencapai tingkat keterampilan bela diri pertemuan telapak tangan kosong. Dia memegang tombak dengan satu tangan, lengannya sejajar dengan batang tombak, dan sikunya menekan ujung tombak. Pelangi penetrasi 820 jin yang panjangnya 8 kaki 8 inci ini dijaga tetap horizontal. Tombak itu berdiri tak bergerak, seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang terbuat dari besi. Ini adalah sikap awal dasar dari teknik tombak fondasi, jembatan besi menghalangi sungai. Lin Ming mengeluarkan tombaknya. Ini adalah sikap awal dari teknik tombak fondasi. Surga, itu benar-benar teknik tombak fondasi. Lin Ming ini ingin menggunakan teknik tombak fondasi untuk menolak Sunset Shoot. Dia terlalu gila. Mata semua orang terbelalak tanpa kecuali karena takut melewatkan satu detail pun dari pertarungan ini. Jika Lin Ming menggunakan keterampilan bela diri tingkat atas, mereka tidak akan terlalu mengantisipasi hal ini. Teknik tombak fondasi, hingga potongan matahari terbenam. Apa hasilnya? Mulai saat ini, tak satu pun dari mereka yang berani memandang ke bawah lagi pada teknik tombak fondasi Lin Ming. Karena aura dominan Lin Ming, rangkaian fondasi yang merupakan keterampilan tombak paling sederhana ini telah menjadi dalam dan tidak dapat dipahami juga. Teknik tombak fondasi bukanlah metode budidaya tingkat tinggi yang mendalam. Secara keseluruhan seni tombak, itu hanyalah fondasi paling dasar dari gerakan tombak. Itu karena fondasi paling dasar ini telah dikombinasikan dengan kekuatan 4200 jin Lin Ming yang menakutkan, dan dengan esensi sejati yang kental dari True Primal Chaos Formula, dan batas Flow Like Silk dari latihan kekuatan, maka kekuatan ini tombaknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Zhang Chang mengatupkan giginya. Otot-otot wajahnya telah terpelintir sepenuhnya dan membuatnya tidak bisa dikenali. Dengan kekuatannya saat ini, dia nyaris tidak berhasil memanfaatkan Sunset Shoot ini. Ini melampaui batas kemampuannya. Lin Ming, matilah. Zhang Chang melepaskan tembakan keras dan pedang tipis di tangannya melepaskan awan merah mawar yang tak ada habisnya. Udara di sekelilingnya mulai bergema dengan suara bergulir yang dalam seolah-olah ada arus deras yang mengalir deras. Angin pedang merah ini membentuk awan merah yang mengepul seolah-olah akan menutupi langit.
Beberapa murid di dekat aula manusia memiliki tingkat pengolahan yang lemah, dan wajah mereka berubah warna karena mereka tidak dapat menahan tekanan hebat dari serangan ini. Terlalu kuat, murid-murid aula manusia ini merasa bahwa mereka tidak punya cara untuk menahan serangan ini. Jika mereka berdiri di depan hantaman ini, mungkin saja tekanan dan aura awan merah mawar saja yang akan menguasai dan menghancurkan mereka. Energi merah yang bergejolak melonjak ke depan seperti lautan mengamuk yang tak ada habisnya. Sebaliknya, jembatan besi menghalangi sungai, karya Lin Ming sederhana dan tidak canggih, bahkan tidak ada setengah poin pun yang mencolok. Dia sekuat dirinya, jembatan besi menghalangi sungai. Karena kamu ingin melihat teknik tombak dasar milikku, itu bagus, aku hanya berlatih satu gerakan seni tombak, naga banjir menuju laut. Lin Ming berteriak dan tiba-tiba menyodorkan penetrating rainbow. Apa yang disebut, naga banjir menuju laut, sebenarnya, hanyalah tusukan lurus. Tombak panjang memiliki banyak gaya. Bisa memotong, menari, menunjuk, melingkari, menyapu, dan banyak gerakan lainnya. Tapi yang paling mendasar adalah daya dorongnya. Tusukan itu adalah jiwa tombak. Tombak seberat 820 jin, satu tusukan berpotensi memecahkan gunung. Tombak setinggi 8 kaki, menerobos semuanya. Dengan hanya dorongan lurus sederhana, aura Lin Ming meroket. Sungai pegunungan yang bergejolak muncul di sekelilingnya dan menyatu dari segala arah. Mereka melebur bersama dan mengalir ke tubuh Lin Ming. Lin Ming telah berlatih, naga banjir pergi ke laut, kurang dari 1000 kali. Namun dia melakukannya di bawah air terjun. Lin Ming telah berlatih hari demi hari sampai dia mencapai tahap di mana tombaknya benar-benar stabil. Sunset Cut, milik Zhang Chang menutupi langit di atas, seolah-olah itu adalah arus yang bergolak dan kuat yang mengalir di udara. Tapi betapapun derasnya arusnya tidak bisa menandingi air terjun yang dibuat dalam susunan yang dibuat oleh Master Xiantian. Bagaimana ini bisa mengguncang tombak Lin Ming? Kepingan salju besi mulai berjatuhan dari awan merah yang tersebar di seluruh langit. Mereka mencair seolah-olah awan memudar. Tombak Lin Ming memiliki aura yang agung dan tak terbatas, menembus semuanya. Pedang ramping mengandalkan kecepatan untuk menang. Tidak peduli bagaimana atau kapan, jika dia bertanding langsung dengan tombak, dia pasti akan dikalahkan. Bang! Awan merah menghilang. Zhang Chang meludahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia menghantam tanah dengan suara keras. Tidak dapat dilihat apakah dia masih hidup atau sudah mati. Lin Ming menarik tombaknya. Dia berdiri di tengah panggung. Pada saat ini, dia sama lurusnya seperti tombaknya, penetrating rainbow, dengan aura yang tajam dan tak tergoyahkan. Ini terlalu menakutkan, Lin Ming ini benar-benar menang. Teknik tombak fondasi, memiliki kekuatan sebesar itu di baliknya. Lin Ming benar-benar menggunakan teknik tombak fondasi tadi. Saya ingin mempelajarinya juga. Kamu ingin mempelajarinya. Anda benar-benar berpikir, teknik tombak fondasi, sangat sengit. Ini hanya karena Lin Ming terlalu kuat, jadi apapun yang dia lakukan akan menjadi kuat. Jurus yang baru saja dia gunakan adalah teknik tombak dasar, naga banjir menuju laut, tapi jelas itu hanya tusukan lurus. Jika mau, Anda bisa mendaftar menjadi tentara. Para prajurit berlatih ini setiap hari dan saya belum pernah melihat seorang prajurit menggunakannya dengan cara yang begitu hebat. Dorongan lurus ini tidak mewah sama sekali, tapi di bawah Lin Ming, langkah sederhana ini dapat mematahkan Sunset Cut. Seseorang yang baru saja memasuki tahap pelatihan Viscera melawan seseorang yang setengah langkah memasuki tahap altering muscle, dan Lin Ming menang. Tidaklah aneh untuk mengalahkan seseorang satu tahap di depan, tapi yang menakutkan adalah yang dia kalahkan adalah Zhang Chang. Zhang Chang juga merupakan talenta ekstrim yang dapat mengalahkan mereka yang berada satu tingkat di depannya. Jika Zhang Chang meninggalkan rumah bela diri, bukan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan seseorang yang berada di puncak tahap altering muscle. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sejak Lin Ming naik ke panggung hingga dia menang, dia belum bergerak satu langkah pun? Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tapi penonton melihat ke tempat Lin Ming berdiri. Benar saja, setelah Lin Ming naik ke panggung, dia menggunakan telapak tangan, kepalan tangan, dan tusukan tombak. Tapi dia belum bergerak satu langkah pun. Menyadari hal ini, bahkan para murid kediaman surgawi merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Meskipun peringkat Lin Ming jauh, cepat atau lambat dia akan memasuki kediaman surgawi. Dengan saingan masa depan yang mengejar mereka dari belakang, itu membuat mereka semua merasa gugup dan tidak nyaman. Liu Mingxiang menghadap Lin Ming dan merasakan tenggorokannya berkedut saat dia meneguknya hingga kering. Dia benar-benar takut, dan satu-satunya penghiburannya adalah pada awal semua ini, Zuyan mencari Zhang Chang, dan bukan dia. Kalau tidak, orang yang tergeletak tak bergerak di tanah adalah dia. Dia merasakan denyut nadi Zhang Chang dan menemukan bahwa dia masih hidup dan nyawanya tidak terancam. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi luka parah dan beberapa patah tulang. Bahkan jika dia mendapatkan perawatan medis terbaik, belum lagi kerusakan permanen, dia masih harus terbaring di tempat tidur selama lebih dari setengah bulan. Lin Ming bukanlah seorang pembunuh. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, dilarang keras membunuh pihak lawan dalam pertandingan judi. Adapun luka berat akibat tabrakan tersebut, ada beberapa kecurigaan, tetapi Liu Mingxiang tidak berani menyelidikinya. Dengan panik, dia menggendong Zhang Chang yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, Lin Ming berkata, batu esensi sejati. 20 di antaranya.
Babak 80, niat bela diri yang belum sempurna. Awalnya, ketika Lin Ming dan Zhang Chang membuat pertandingan judi mereka, Zhang Chang telah membual, dan mengatakan bahwa jika dia kalah dia akan membayar 20 batu esensi sejati. Memikirkan kembali hal ini, itu benar-benar membuat hati Liu Mingxiang menangis. Zhang Chang tidak memiliki 20 batu esensi sejati pada dirinya. Liu Mingxiang juga tidak membawa batu esensi sejati dalam jumlah besar ke sini. Dia dengan lembut menurunkan Zhang Chang dan membuka-buka pakaiannya, dan mengumpulkan apa yang mereka berdua miliki, tetapi masih ada 5 yang hilang. Jadi dia berbalik dan meminjam dari orang-orang di sekitar dan akhirnya mengemis 20. Setelah memberikannya kepada Lin Ming, Liu Mingxiang menempatkan Zhang Chang kembali di punggungnya dan pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Lin Ming menang, dan dari awal sampai akhir, dari saat dia menggunakan telapak tangannya hingga gerakan tombak ini, dia hanya menggunakan kaki kirinya untuk menginjak tanah. Kaki kanannya tidak bergerak. Sungguh reputasi yang pantas untuk jembatan besi menghalangi sungai, tak tergoyahkan. Taku merasakan tongkat panjang di punggungnya, dan matanya bersinar dengan sedikit semangat juang. Meskipun Lin Ming masih belum mampu menjadi tandingannya saat ini, mungkin saat di mana dia bisa berdiri sejajar dengannya tidak terlalu lama lagi di masa depan. Ling Shen berkata, Zhang Guanyu akan menyesal tidak datang menonton pertandingan ini. Setelah pertempuran ini, Lin Ming akan menarik perhatian tingkat tinggi di seluruh kerajaan Sky Fortune kepada dirinya sendiri di rumah bela diri. Jika kita menunggu dia dewasa, dia akan menjadi saingan yang kuat. Jika kita tidak rajin berlatih, mungkin murid magang muda ini akan merangkak melewati kepala kita. Menarik saja kalau ada persaingan. Persaingan selalu bersaing dengan Anda, saya hanya tidak percaya diri. Tapi Lin Ming ini, dia akan sempurna untuk menjadi tandinganku. Memang benar dia akan menjadi sainganku di masa depan. Kakak, menurutku aneh, bagaimana Lin Ming bisa maju begitu cepat. Dalam penilaian arai 10.000 pembunuhan terakhir dia mencapai peringkat 126, yang seharusnya karena dia memakan pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas dan mencerna kemanjurannya. Tapi kali ini, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu drastis? Ling Shen menjawab, pertemuan nasib baik atau buruk setiap orang tidak jelas. Jika saya tidak salah menebak, Lin Ming ini seharusnya memahami kondisi kultivasi khusus, niat bela diri yang mirip dengan Ashura, saya. Juga, jantung seni bela diri Lin Ming ini berada di atas milikku. Bukan hal yang aneh jika dia berhasil memahami maksud bela diri seperti Ashura, milikku. Warna kulit Taku berubah dan mengembuskan embusan udara dingin, dia lebih kuat dari Ashura, milik kakak. Bakat Ling Shen hanya kelas 4 yang lebih rendah. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, ada banyak jenius lain yang bakat bela dirinya melampaui dirinya, terutama di generasi Ling Shen, yang benar-benar merupakan generasi menakjubkan yang bertepi bakat alami. Misalnya, ada Taku, yang bakatnya hanya sedikit di bawah kelas 5, atau Zhang Guanyu, yang benar-benar berbakat kelas 5. Namun, terlepas dari apakah itu Taku atau Zhang Guanyu, mereka telah ditekan dengan kuat oleh Ling Shen. Kebanyakan orang, termasuk Lin Ming, berasumsi bahwa Ling Shen mengalami pertemuan yang tidak disengaja, atau bahwa dia telah memakan semacam bahan mentah yang berharga, tetapi itu tidak benar. Sebenarnya, Ling Shen telah memahami Ashura. Ashura adalah kondisi budidaya yang khusus dan unik. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, kadang-kadang mereka akan memasuki kondisi yang menakjubkan dan menakjubkan, yang dapat dianggap sebagai kondisi bela diri, ideal tertentu, yang paling terkenal adalah pencerahan mendadak. Keadaan ini tercatat secara luas dalam teks-teks kuno. Legenda mengatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, pernah ada seorang sesepuh agung yang duduk di bawah pohon Bodhi dan bermeditasi selama 7 hari 7 malam. Ketika dia terbangun, dia telah menghancurkan beberapa belenggu seni bela diri dan telah menjadi Buddha abadi, menembus kekosongan bela diri. Meskipun legenda tersebut tercatat dalam teks kuno, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun kenyataannya, ada seniman bela diri yang benar-benar mampu memasuki kondisi kultivasi tertentu. Meskipun keadaan ini tidak memiliki sesuatu yang berlebihan seperti pencerahan mendadak, keadaan ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seorang seniman bela diri secara signifikan. Para seniman bela diri yang telah memahami kondisi ini seringkali memiliki hati dalam seni bela diri yang unggul di atas orang lain. Tergantung pada hati seni bela diri seseorang, atau kualitas jiwanya yang sulit dipahami, kondisi kultivasi ini akan memiliki kondisi yang berbeda. Kondisi-kondisi ini hanya dapat dipahami sebagai gagasan, tidak dapat diungkapkan. Banyak individu yang sangat berbakat, seperti Qin Xingxuan, belum berhasil memahami keadaan tertentu. Tapi Lin Ming, ketika dia tenggelam di air terjun kolam es, dia telah menyentuh kondisi budidaya yang singkat ini. Esensi sejatinya telah berputar atas kemauannya sendiri dan telah mengambil jalur di dalam tubuhnya sesuai dengan naluri paling dasar. Jalur sirkulasi ini hampir sempurna dan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Lin Ming sendiri. Saat berkultivasi dalam kondisi ini, Lin Ming telah mencapai lapisan pertama sempurna dari formula kekacauan primal sejati. Tentu saja, meskipun Lin Ming tersandung pada keadaan ini, itu karena hati seni bela diri yang tangguh. Namun, tidak semua seniman bela diri yang memiliki hati seni bela diri yang luar biasa dapat memahami niat bela diri. Sebelumnya, satu-satunya orang di 7 rumah bela diri mendalam yang memahami niat bela diri adalah Ling Shen. Niat bela dirinya adalah Ashura.
Begitu dia memasuki kondisi Ashura, kesadaran Ling Sen akan terbangun di medan perang Ashura. Di sana, dia akan mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran ini, dia akan mati berkali-kali, dan dia juga akan terlahir kembali berkali-kali. Yang paling ditakuti adalah naluri komprehensif Ling Sen, yang ia pelajari saat berada di ambang hidup dan mati, akan diintegrasikan ke dalam jiwanya. Seorang seniman bela diri bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan dalam setiap pertarungan hidup atau mati, kemajuan kultivasi mereka akan benar-benar dipercepat. Namun, tidak ada seniman bela diri yang bisa melakukannya seperti Ling Sen, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan hidup atau mati di saat berikutnya. Oleh karena itu Ling Sen memiliki aura pembunuh yang sangat besar. Terlepas dari apakah itu bakat bertarung atau naluri bertarung, dia jauh di atas seniman bela diri lain pada tingkat kultivasi yang sama. Di seluruh kerajaan Sky Fortune, Ling Sen tidak terkalahkan dalam levelnya, sampai-sampai kekuatan tempur aslinya mendekati seorang seniman bela diri di periode kondensasi denyut nadi. Tentu saja, aura pembunuh yang begitu kental memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun aura ini telah meningkatkan kekuatan tempur Ling Sen ke tingkat yang lebih tinggi, aura ini juga telah menghancurkan perasaannya dan perlahan-lahan membuatnya menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Itulah sebabnya dalam ujian mimpi dia berhasil melewati semua ujian dalam sekejap mata, kecuali ujian yang menguji kejahatan di dalam hatinya. Untuk menerobosnya, Ling Sen telah menggunakan sebagian besar waktu dupa, dan ini karena sifat membunuh di hatinya terlalu berat. Itu karena, niat bela diri Ashura, Ling Sen sangat menantang surga, sehingga ketika Ling Sen mengatakan bahwa kondisi kultivasi Lin Ming sendiri bahkan mungkin melampaui Ashura miliknya, Taku terkejut. Jangan terlalu dramatis. Sekalipun orang tersebut memiliki hati seni bela diri yang lebih unggul dari orang lain, hanya segelintir orang terpilih yang dapat memahami niat bela diri. Akankah Lin Ming ini, yang baru berusia 15 tahun, sudah dapat memahami sesuatu yang begitu sengit seperti kondisi kultivasi kakak? Ling Sen berkata, ini adalah satu-satunya penjelasan. Jantung seni bela diri Lin Ming jauh lebih kuat dari saya, jadi pemahamannya tentang niat bela diri mungkin juga lebih kuat dari saya. Kemajuan Lin Ming bulan ini terlalu luar biasa cepat, saya pikir ini disebabkan oleh kondisi kultivasi khusus ini. Saat baru memahami kondisi kultivasi ini, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi akan stabil dan perlahan melambat. Jadi begitulah adanya, Lin Ming ini semakin menarik. Dia layak ditunggu untuk tumbuh dewasa. Kalau begitu aku pasti akan bertarung dengannya. Saat Taku mengatakan ini, tanpa sadar dia meretakkan buku-buku jarinya. Ling Sen berkata, hanya dalam beberapa hari ini akan menjadi waktu untuk penilaian berikutnya dari arai 10.000 pembunuhan. Lin Ming ini pasti akan berpartisipasi. Ingin melihatnya. Ide bagus. Selalu berkultivasi itu terlalu membosankan. Mari kita lihat Lin Ming ini dan lihat seberapa tinggi dia bisa mencapainya. 7 rumah bela diri yang mendalam membuka arai 10.000 pembunuhan setiap bulan. Terakhir kali Lin Ming berpartisipasi adalah 27 hari yang lalu. Lin Ming secara alami akan berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan bulan ini. Peringkat yang lebih tinggi berarti lebih banyak sumber daya. Pada awalnya, hanya beberapa waktu di air terjun Ichipon telah memberikan banyak manfaat bagi Lin Ming. Dengan 6 susunan utama lainnya, keuntungan menakjubkan apa yang bisa mereka praktikkan di dalamnya. Lin Ming sangat menantikan untuk melihat. Secara khusus, Hong Xi pernah merekomendasikan agar dia tidak memasuki lembah guntur, jadi pasti ada sesuatu yang istimewa di sana. Lin Ming belum mengetahuinya, tapi apa yang membantunya menerobos lapisan pertama, True Primal Chaos Formulas Perfect yang sempurna adalah kondisi kultivasi yang dikenal sebagai niat bela diri, yang menurut Ling Sen sedang dalam tahap formatif. Sky Fortune City, di pavilion kelas atas. Festais Pavilion adalah restoran yang mendapat kehormatan menjadi salah satu tempat makan terbaik, bersama dengan Great Clarity Pavilion. Pada saat ini, di sebuah ruangan berperabotan elegan di lantai 2, Zuyan sedang makan siang, dan di seberangnya, mengenakan gaun seputih salju, adalah Lan Yunyu. Lan Yunyu makan dengan tenang, keheningan di dalam ruangan menciptakan suasana yang kaku dan canggung. Zuyan menyesap sup yang terbuat dari daging naga banjir. Dia meletakkan mangkuk kecil berulir emas di atas meja dan mengambil serbet sutra salju untuk menyeka mulutnya. Dia tiba-tiba bertanya, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa, aku tidak memikirkan apapun. Lan Yunyu buru-buru menggelengkan kepalanya. Di depan Zuyan, dia merasa seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang menimpanya. Di antara mereka berdua, sepertinya mereka bukan sepasang kekasih, melainkan seorang kaisar dan selirnya. Di hadapan kaisar, seorang selir akan selalu berhati-hati dan takut. Lan Yanyu jelas tahu bahwa meskipun Zuyan menyukainya, dia juga bisa meninggalkannya. Jika dia mau, akan ada sejumlah wanita yang bergegas ke depan pintu rumahnya dan dia bisa memilih salah satu dari mereka. Inilah perbedaan posisi mereka yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan dan status. Zuyan tersenyum, dan meskipun dia tampak ramah, sebenarnya ada rasa dingin yang tersembunyi di matanya. Dia tahu apa yang dipikirkan Lan Yunyu, hari ini adalah hari pertandingan judi antara Zhang Chang dan Lin Ming, mustahil Lan Yunyu tidak mengetahuinya. Dia khawatir Lin Ming akan terluka parah, dan faktanya, Zuyan benar-benar telah melihat apa yang bisa dilakukan Zhang Chang dalam konteks peraturan. Zhang Chang akan meninggalkan tanda yang melemahkan pada tubuh Lin Ming.
Ini adalah cara terbaik untuk menghalangi budidaya seni bela diri di masa depan. Tentu saja ini hanyalah permulaan. Dia akan menangani Lin Ming selangkah demi selangkah. Dia akan menghancurkan budidaya seni bela dirinya, dan kemudian membiarkannya menghabiskan sisa hidupnya sebagai orang cacat. Zuyan memainkan sendok porselen seputih salju di sup sarang burung di hadapannya sambil menunggu Sang Chang menyampaikan kabar baik kepadanya. Namun, pada saat itu, jimat pemancar suara belum menyala. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.